Suara Bahasa, tempat kita ngobrol seru tapi tetap ilmiah. Hari ini kita akan membahas satu teori yang sering banget kita temui dalam sehari-hari, yaitu teori pragmatik. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Halo Sobat Bahasa, perkenalkan nama saya Risma Amelia Delina. Kalian bisa panggil saya Cacima. dan juga Halo Sobat Bahasa, perkenalkan saya Nabila Rahmaulia. Kalian bisa panggil saya Nabila. Nah, Kak Nabila nih dari mana asalnya? Saya dari Cileunyi, Bandung Timur. Boleh tahu gak kesibukannya selain kuliah apa? Sebetulnya sih saya selain kuliah ada kesibukan ngurus bisnis juga ya. Yang kebetulan bisnisnya itu bisnis perumahan kayak gitu. Wah, keren banget ya. Kalau buat Teshima, dari mana asalnya nih? Kalau dari aku dari Kopo Kak, dari Kopo gitu. Di sini naik motor kebetulan. Gitu. Kalau kesibukannya selain kuliah, Teshima ini ngapain sih? Kesibukan aku sih untuk akhir-akhir ini ya Kak. Kalau gak sibuk KM ya ngurus suami Kak di rumah. Iya kebetulan saya sudah menikah Kak. Kapan ya Kak? Doain Teshima langgeng ya teman-teman. Amin. Nah, tanpa berlama-lama nih kita mulai ya podcastnya pada pertanyaan yang pertama nih buat Kak Nabila. Oke. Sebelum jauh-jauh bahas contohnya ya, jelaskan boleh nggak jelasin dulu apa sih sebenarnya teori pragmatik itu? Boleh banget sih. Nah, teman-teman sekalian, pragmatik itu adalah cabang linguistik yang mempelajari terkait makna yang berdasarkan situasi gitu ya, berdasarkan konteks gitu. Berbeda dengan semantik yang hanya mempelajari atau membahas bahasa terkait maknanya saja gitu. Nah, kalau misalkan dalam pragmatik itu mempelajari tentang makna dari si penuturnya itu berdasarkan konteks dan situasi tertentu. Oh, jadi bukan cuma apa yang dikatakan ya, tapi juga apa yang dimaksud gitu ya? Iya, betul sekali gitu. Contohnya ada nih ya, misalkan kita ada dalam lingkungan perkuliahan gitu ya. Dalam satu kelas itu ada siswa gitu ya yang telat datang ke kampus misalnya, datang ke satu mata pelajaran tersebut gitu. Nah, dosennya tuh bertanya gitu ya, dengan kalimatnya seperti ini. Jam berapa nih Kak sekarang gitu. Nah, kan kalau misalkan dalam konteksnya semantik gitu ya, itu tuh terkait menanyakan jam gitu ya, pukul berapa gitu. Tapi dengan melihat dari segi pragmatik itu tuh menyindir gitu bahwa situasi tersebut tuh siswanya dalam keadaan telat gitu, terlambat, dan pasti siswanya akan menjawabnya dengan kata-katanya maaf Pak gitu ya, saya tadi terlambat gara-gara ini, bukan menjawab sekarang pukul 9 gitu. Nah, kalau misalkan jawabannya seperti itu akan salah konteks gitu ya, dosennya akan marah gitu ya terkait jawabannya seperti itu gitu, karena konteks dan situasinya kan berbeda gitu. Itulah contoh pragmatik. Menarik banget ya teman-teman. Nah, kalau untuk teori sudah dijelaskan oleh Kak Nabila nih. Kalau untuk unsur-unsurnya apa saja sih? Boleh dijelaskan gak Teshima? Oke, terkait unsur konsep utama itu ya di dalam pragmatik itu, tahu saya ada 3 Kak. Pertama yaitu deiksis. Deiksis itu apa? Deiksis itu makna kata yang tergantung konteks. Seperti tadi yang dijelaskan ya. Terus kedua ada implikatur. Nah, implikatur ini adalah kata-kata yang muncul karena ujaran. Dan yang terakhir yaitu tindak tutur atau speech act, yaitu tindakan yang terjadi karena kata-kata seperti memerintah atau berjanji, meminta, begitu. Oh, jadi contoh yang paling sering itu mungkin tidak tutur ya? Ya, Boleh nggak Teshima nih kasih contohnya kepada sobat bahasa? boleh banget nih. Contohnya kayak gini teman-teman. Misalnya nih ada gak jauh-jauh ya kayak Teh Nabila tadi, dalam konteks akademik atau perkuliahan gitu. Dosennya bilang siswa atau mahasiswa tolong besok kumpulkan tugasnya. Mungkin secara literal itu hanya pernyataan
aja gitu ya, Iya. bukan apa-apa. Tapi dalam tindak tutur direktif atau mengundang orang lain untuk melakukan sesuatu, itu tuh termasuk dalam konsep tindak tutur yang tadi ketiga itu, begitu. Jadi intinya pragmatik itu membantu kita memahami makna tersembunyi di balik kalimat yang diucapkan seseorang gitu ya Teh Cima? Ya, betul sekali. Nah, kalau menurut Kak Nabila sendiri nih, kenapa teori pragmatik itu penting sih untuk dipelajari khususnya bagi mahasiswa bahasa Indonesia ya? Ya, menurut saya sih ini penting sekali ya, karena dengan kita memahami pragmatik ya, teori pragmatik ini, kita bisa lebih peka terkait makna gitu dan juga situasi komunikasi. Selain itu, teori ini juga bisa diterapkan dalam bidang-bidang lainnya, contohnya pembelajaran bahasa, sastra, atau bahkan komunikasi antar budaya. Jadi misalnya dalam mengajar, guru bisa tahu kapan aja gitu ya harus menggunakan bahasa yang lebih sopan atau ekspresif sesuai konteks. Iya, betul banget. Ini tuh perlu banget ya dipahami oleh seorang guru, karena dengan memahami konteks komunikasi gitu ya, dan tujuan komunikasi, guru juga dapat bisa memilih gitu ya bahasa yang lebih efektif dan juga tepat sasaran. Apalagi kan guru harus memiliki bahasa yang luas gitu ya, bahasanya yang Iya, betul baik banget ya. juga gitu. Wah, pembahasan kali ini benar-benar membuka wawasan ya. Jadi, ternyata memahami makna itu nggak cukup dari kata-kata, tapi juga dari niat dan konteksnya. Betul nggak Kak Cima? Betul banget Kak, karena suatu kalimat atau suatu ungkapan itu akan bermakna sesuai atau tergantung dengan siapa pembicaranya, terus di mana dan kapan waktunya, begitu. Begitu ya sobat bahasa. Nah, sebelum kita tutup nih, ada nggak pesan-pesan dari Teh Cima dan juga Kak Nabila buat sobat bahasa sekarang? Mungkin Kak Nabila terlebih dahulu. Kak Cima dulu baik. aja. Saya terlebih dahulu ya. Mungkin dari saya, seorang mahasiswi yang sudah berumah tangga, pesan untuk kalian yang menonton ini, komunikasi nomor satu teman-teman dalam segala aspek. Apalagi kita sebagai anak bahasa gitu, bahasa dan komunikasi itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Komunikasi tanpa bahasa bukanlah komunikasi, dan bahasa tanpa komunikasi bukanlah berbahasa dengan benar gitu. Betul Maka sekali komunikasi ya, teman-teman. kunci utama begitu ya, dalam rumah tangga gitu, dalam bersosialisasi, berteman, begitu Kak Revani. Nah, buat Kak Nabila sendiri nih, ada nggak Ya. pesan untuk sobat bahasa? Nih, nyambung dari statementnya Teh Cima yang tadi bahasa itu nomor satu, betul, karena saya juga sebagai seorang usahawan gitu ya, bahasa itu menjadi ladang kita untuk mendapatkan sesuatu gitu. Terlebih saya gitu ya, dalam berbisnis gitu kan, untuk mendapatkan cuan juga butuh komunikasi yang Iya, baik gitu ya, betul sekali. dengan mengajak klien-klien untuk bisa join bareng kita, berbisnis bareng kita juga membutuhkan komunikasi yang baik gitu. Terlebih dalam konteks bahasa Indonesia gitu ya, Betul. karena di sini ranahnya bahasa Indonesia. Begitu dari saya. Betul sekali ya. Terima kasih banyak nih kepada Teh Cima dan juga Kak Nabila yang sudah berbagi ilmu kepada sobat bahasa semuanya. Dan buat sobat bahasa yang mendengarkan, semoga pembahasan teori pragmatik ini bisa menambah pemahaman kamu tentang makna dalam komunikasi. Jangan lupa dengarkan episode selanjutnya karena kita akan bahas teori semantik dan juga dengan fokus yang berbeda. Sampai jumpa di Suara Bahasa, Tempat di mana kata dan makna saling bertemu.